Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita bicara sekarang sektor keuangan. Fauzi, sebetulnya seperti apa sih kalau kita bandingkan sektor keuangan di dua negara ini, Malaysia dan Indonesia? Kalau kita bicara Islamic Finance, ya Indonesia kalah jauh dengan Malaysia. Ya. Kalahnya apa itu? Syariah banking. Ya. Penetrasi syariah banking di Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Itu juga karena kebijakan pemerintah Malaysia memang mendukung syariah banking. Dalam arti kata diberikan insentif pajak. Ya. Sebab kita juga mesti mengerti yang namanya Islamic banking itu kan sistem menjual kan. Jadi sudah harus ada aset. Jadi si peminjam dana itu harus punya aset. Sementara dalam dunia ekonomi biasanya peminjam itu tidak memiliki aset, justru pinjam uang untuk beli aset. Ya. Jadi tapi kebijakan pemerintah Malaysia itu jelas mendukung. Ya. Di Indonesia potensinya luar biasa. Tadi saya bilang, ya kalau kita melihat kredit perbankan sebagai persentase dari PDB saja, itu di bawah 30%. Di Malaysia ada 118%. Jadi sudah jenuh. Jadi kita kesempatan untuk tumbuhnya besar sekali. Makanya bank-bank Malaysia mau masuk ke Indonesia, mau beli bank di Indonesia. Kita lihat bagaimana Khazanah yang membeli aset di Indonesia. Ya. Pertumbuhan PDB-nya, Mas? Pertumbuhan PDB, ya tentunya kita melihat bagaimana tahun lalu waktu ekonomi dunia lagi resesi, ekonomi Indonesia tumbuh 4,5%, ketiga tertinggi di G20, setelah Cina dan India. Dan sekarang ketika kita sudah pulih, kita baru tumbuh 5,8%, mereka sudah tumbuh 10%. Ya. Tapi memang itu karena base mereka kan kontraksinya tajam sekali tahun lalu kan 1,7% ya. Dan tahun ini kelihatannya untuk tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi daripada Malaysia. Kalau kita lihat pasar saham, ya, tahun lalu bursa saham Indonesia dalam US dollar itu naik 122%. Ya. Ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Rusia. Value-nya berapa itu? Sekitar 250 miliar dolar ya. Yeah. Nah, tahun ini ya sampai dari awal tahun ini sampai sekarang ya, IHSG sudah naik sekitar 24%, sementara ke angka 3.117 ya. Betul. Sementara Malaysia naik ke 10%. Ya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi Indonesia itu besar. Namun kembali lagi, ini optimisme pasar ini kan sebetulnya masih spekulatif. Ya. Harus didukung dengan pertumbuhan yang real, jadi sektor real, dengan sinkronisasi kebijakan, dengan pembangunan infrastruktur, dengan penyelesaian masalah pajak dan biaya cukai, dengan pengurangan masalah otonomi daerah, dengan pengurangan masalah perburuhan. Tetapi potensinya luar biasa besarnya. Nah sekarang supaya merealisasikan potensi ini apalagi Mas Fadil? Satu aja kalau dari dunia keuangan itu, tingkat suku bunga. Sekarang Malaysia itu, pengusaha Malaysia itu banyak menanamkan investasinya di kelapa sawit di Indonesia, di perkebunannya. Mereka sudah 4 juta hektar menguasai. Tapi kalau dari sisi itu sebenarnya kita lebih besar gitu. Cuma masalahnya adalah mereka datang ke sini dengan membawa uang ya, meminjam uang dari Malaysia sana dengan tingkat suku bunga yang jauh lebih rendah daripada Indonesia kan gitu. Jadi mereka memiliki leverage ya yang lebih kuat ya dalam mengakses gitu kan menginvestasikan di Indonesia ini. Mereka sekarang punya organisasi yang namanya APIMI, Pak. Asosiasi Pengusaha Malaysia di Indonesia. Umumnya itu bergerak di bidang kelapa sawit. Ya kita juga memang mungkin butuh investasi ya, kita welcome gitu. Tapi tentunya kan kita ingin juga bahwa pengusaha kita juga menjadi tuan rumah di negara sendiri. Salah satu faktornya adalah tingkat suku bunga itu yang jauh berbeda antara Malaysia dan Indonesia.